Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Ramadan. Saya Widya Iswara, ahli muda di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 3 Pelatihan Dasar CPNS. Tujuan pembelajaran Agenda 3 adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Mengapa kita harus mempelajari Agenda 3? Sesuai dengan kurikulum, Agenda 3 terdiri atas 2 mata pelatihan. Pertama adalah Manajemen ASN yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Adapun mata pelatihan yang kedua adalah Smart ASN yang bertujuan agar ASN memiliki karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Dengan mempelajari 2 mata pelatihan dalam Agenda 3, fungsi sebagai awalan bagi peserta dalam menentukan isu dan kegiatan yang akan menjadi kendaraan bagi peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Adapun peran Agenda 3 dalam pembelajaran Agenda 1, 2, dan 3 melalui 2 mata pelatihannya adalah untuk menentukan isu sebagai dasar kegiatan dan tahap kegiatan untuk menyusun rancangan aktualisasi untuk kemudian diaktualisasikan. Berikut adalah overview mata pelatihan Manajemen ASN. Manajemen ASN ini bertujuan agar peserta mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Terdapat 3 indikator hasil belajar dalam mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini terdiri atas 3 materi pokok. Pada materi pokok yang pertama terdiri dari 4 sub materi pokok. Pada materi pokok yang kedua terdiri dari 2 sub materi pokok. Dan pada materi pokok yang ketiga terdiri atas 5 materi pokok. Adapun dalam mata pelatihan Smart ASN, tujuan pembelajarannya adalah peserta diharapkan mampu membentuk karakter ASN yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Pada mata pelatihan ini terdapat 5 indikator keberhasilan. Pada mata pelatihan ini terdapat 3 materi pokok. Materi pokok yang pertama terdiri atas 5 sub materi pokok. Pada materi pokok yang kedua terdiri atas 4 sub materi pokok. Dan pada materi pokok yang ketiga terdiri atas 17 sub materi pokok. Terkait dengan jadwal pembelajaran Agenda 3 sesuai dengan kurikulum, terdiri atas 4 hari pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pembelajaran mandiri materi-materi Agenda 3 melalui MOOC. Pada hari ke-8 terdapat materi yang dilaksanakan secara sinkronos selama 2 jam pelajaran dan asinkronos selama 6 jam pelajaran. Pada hari yang ke-9, materi diberikan secara asinkronos selama 9 jam pelajaran. Dan pada hari ke-10, materi diberikan secara sinkronos selama 3 jam pelajaran. Adapun
Materi agenda 3 juga diberikan secara klasikal di tempat penyelenggaraan latihan dasar yang isinya membahas mengenai agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan selama 5 jam pelajaran. Sehingga total jam pelajaran pada agenda 3 terdiri atas 25 jam pelajaran yang terdiri atas distance learning 20 jam pelajaran, di mana diberikan secara sinkronos 5 jam pelajaran dan asinkronos selama 15 jam pelajaran. Adapun untuk klasikal dilakukan selama 5 jam pelajaran. Berikut akan diberikan strategi delivery pembelajaran agenda 3 untuk hari ke-1 atau hari ke-8 sesuai dengan kurikulum. Pada materi yang diberikan dengan metode sinkronos, pertama kali dilakukan perkenalan, yang kedua pemberian kuis yang bertujuan untuk melihat pemahaman peserta terkait dengan materi agenda 3 yang dipelajari secara mandiri melalui MOOC. Kuis ini diberikan melalui aplikasi secara daring yang bisa dilakukan dengan Quizizz, Kahoot, dan aplikasi lainnya. Setelah itu, diberikan overview hasil kuis kepada peserta yang isinya memberikan gambaran pemahaman kepada peserta. Kemudian, diberikan penguatan materi agenda 3 dan juga diberikan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta dalam agenda 3. Tugas yang pertama diberikan dengan metode asinkronus selama 6 jam pelajaran. Tugas tersebut dilakukan secara mandiri yang terdiri atas membuat learning journal materi agenda 3 yang sudah dipelajari yang dibuat selama 1 jam pelajaran. Adapun tugas yang kedua adalah membuat video paparan mengenai roadmap pengembangan kompetensi dan karir sesuai dengan jabatan peserta dan peran perwujudan mata pelatihan Smart ASN dalam menunjang roadmap tersebut. Tugas ini diharapkan selesai dalam 5 jam pelajaran. Pada hari kedua, pembelajaran dilakukan secara asinkronus, di mana peserta membuat tugas-tugas, baik itu tugas secara individu ataupun tugas kelompok. Dalam tugas individu, yang pertama adalah membuat paparan interaktif mengenai analisis yang komprehensif tentang penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi masing-masing. Adapun tugas yang kedua adalah membuat learning journal mengenai pembuatan tugas di hari yang kedua. Tugas mandiri ini diharapkan selesai dalam waktu 5 jam pelajaran. Adapun terkait dengan tugas kelompok, peserta ditugaskan untuk membuat paparan interaktif mengenai negara-negara yang telah berhasil menerapkan smart governance untuk kemudian dibandingkan dengan penerapan smart governance di Indonesia. Tugas kelompok ini diharapkan selesai dalam waktu 4 jam pelajaran. Pada pembelajaran di hari ketiga, dilakukan secara sinkronos selama 3 jam pelajaran. Pada kegiatan di hari ketiga ini, diawali dengan presentasi kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok. Setelah peserta melakukan diskusi antar kelompok, kemudian fasilitator memberikan feedback terkait hasil tugas kelompok dan penguatan materi agenda 3. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tugas individu tentang analisis komprehensif mengenai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi masing-masing dengan maksimum 2 peserta atau disesuaikan dengan waktu jam pelajaran yang ada. Setelah itu dilakukan pemberian feedback terkait hasil tugas individu dan penguatan materi agenda 3 yang ditutup dengan kegiatan penutupan. Pada pembelajaran klasikal, di lokasi penyelenggaraan Latsar dilakukan secara sinkronus selama 5 jam pelajaran. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pembukaan, kemudian
Wakil dari peserta menceritakan pengalaman saat menjalankan habituasi dan aktualisasi, untuk kemudian fasilitator memberikan feedback dan penguatan berdasarkan pengalaman peserta. Setelah itu, kemudian fasilitator memberikan tugas kelompok dengan tema "Apakah saya PNS yang profesional?". Kemudian, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompok tersebut yang bisa diiringi dengan diskusi kelompok. Di akhir sesi, fasilitator memberikan penguatan terkait dengan materi di agenda 3 dan juga janji dalam hati bagi setiap peserta untuk menjadi seorang PNS yang tidak hanya profesional tetapi juga berakhlak. Sekian paparan saya mengenai strategi pembelajaran di agenda 3. Semoga berguna. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.